hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah kita ngomongin ganda putri, tunggal putri, ada ganda putra yang sebenarnya hampir menciptakan all final di Swiss. Di mana ada 3 ganda putra tuh yang ngepung pasangan Inggris ya sebenarnya. Ben Lens sama si Sean Ferdi. Sean Fendi. Share Fendi ya. Fendi mah pemain Leicester City. Siapa nama James dia? Vardy. Sean Fendi. Oh ya, dia itulah tuh. Nah, kita berharapnya kan bisa terjadi all final, tapi memang belum terjadi karena Sabareza ya kalah di semifinal Ya, betul. sama pasangan Inggris ini. Kita bahas dari anak buah lu dulu nih Le ya. Oke. yang gara-gara mereka nih nggak jadi all final nih gitu kan. Karena nggak berangkat sih. Ya, gimana sih Le? Pelatihnya Aduh. nih. Sponsor tolong For nih you ya, kurang. Pelatihnya tolong di bawah. Kurang ini. Jadi kita masih butuh kok itu begitu. Oke, kita bahas partai semifinal. Ada yang back to back nih tapi tetap jadi sobat weekend terus. Ada Sabar sama Reza. Nah, tapi menurut lu sendiri dari awal sampai dia di semifinal keseluruhan penampilan gimana? Karena kan dia berhasil ngalahin pasangan Malaysia yang ngalahin mereka juga nih. Nah, menurut lu gimana nih? Ya secara main di Swiss juga pede, terutama dari defense karena shuttlecocknya mereka bilang agak lambat gitu. Karena yang di Orleans itu agak cepat, terutama ketemu lawan Chong Hon Jian sama Haikal ya. Lawan Haikal itu dia bilang gue lebih yakin bang, dan Reza di depan tuh pergerakannya juga lebih nyaman gitu, lebih yakin. Karena waktu di final dia agak lambat apa geraknya, ngejaganya juga agak lambat. Sama dari awal emang saya udah, kita jadi setiap abis main selalu evaluasi, saya juga langsung telepon mereka bertiga. Waktu lawan yang Malaysia itu saya selalu ngingetin, awas tangan kiri dua-duanya, awas tangan kiri dua-duanya. Iya, benar. Terus kalau mau ngangkat harus ke overheadnya ya, karena kalau di kirinya tuh kencang banget deh. Terutama Chong Hong Jian itu yang tingginya, itu kencang banget. Lu bukanya ke overheadnya terus aja. Jadi kalau kemarin lihat mainnya suka bukanya silang. Emang itu by strategi gitu. Terus sama mereka ngerasa servisnya mereka bagus-bagus. Ya udah lu nggak usah langsung siap, tahan aja dulu. Kalau gue sih bilangnya kayak gitu kemarin. Ditahan-tahan. Akhirnya ya alhamdulillah works lah sama kemarin. Di semi sebenarnya juga mainnya cukup bagus, tapi emang ada kendala. Sabar di awal set kedua pas nyemes itu kayak nggak pas. Oh, waktu di servis colong. Iya, servis colong tuh nyemes nggak pas, jadi agak sakit. Sampai sekarang sih masih sakit sebenarnya. Jadi nggak bisa full kalau nyemes gitu. Jadi kayak ada ketahan. Habis itu Reza tadinya udah bilang apa mau retired aja kalau sakit banget. Mereka bilang langsung di ini kayak gini. Oh, jadi ini kondisi bahunya nih. ini bahunya jadi biru dari sini sampai ke belakang. Ini baru selesai main tuh dia langsung memar kayak gitu tuh Le. Iya, biru gini. Jadi katanya ada peradangan di bahunya dia. Ada pembuluh darah yang pecah. Iya, ada peradangan. Jadi udah gue tanya gimana bisa dimasas atau enggak, karena ini peradangan nggak bisa dimasas. Jadi emang harus terapi gitu. Sementara ini masih pakai terapi yang ada di hall kemarin. Ya di terapi terus. Tapi secara keseluruhan main happy banget, bisa 2 kali masuk di yang Orleans final, di ini semifinal. Itu salah satu pencapaian kita lah di awal tahun ini dari Indonesia Master quarter, sekarang bisa final dan semi. Jadi motivasi lah. Jadi motivasi buat kedepannya, karena berarti ya dengan kita keterbatasan semua ya dari latihan dan lain-lain, kita masih bisa berkompetisi. Iya, pantesan tuh Dep ya, game kedua dropnya. Iya, cukup jauh kan itu langsung. Karena Itu kan skornya set pertama tuh 0-0. 1-0 baru 1-0 apa? Oh, kenanya. Kenanya. Tapi kalau lu melihat secara penampilan ya dari set pertama gitu Le, kalau nggak ada kejadian cedera itu, menurut lu apa mereka bisa nih sebenarnya ngalahin pasangan Inggris ini? Menurut gue sih berpeluang juga deh, karena pemain Inggris itu sebenarnya secara cepet gitu dia nahan aja mainnya. Nahan, ngatur. Terus habis itu secara nyemes nggak terlalu kencang, tapi emang tahan secara defense. Berarti kitanya yang harus tahan. Habis itu berani spekulasi aja sekali-sekali. Jadi kalau misalnya jangan monoton gitu loh. Kalau lurus terus, ya dia juga nyaman di tempat aja kan. Gitu. Jadi kadang-kadang berani spekulasi silang atau berani ngecop silang atau
ya digoda-godain dulu smashnya, di setengah smash dulu, itu lebih banyak variasi. Sebenarnya lebih yakin itu karena di secara depan Reza lebih yakin kemarin. Dia berani gitu ngelawan itu berani dia. Jadi pasangan Inggris misalnya kita nge-net, dia nggak mungkin nge-net balik kok, buka Pasti ya. pasti buka karena dia yakin juga kan sama defense-nya mereka. Tapi secara defense itu balikannya lurus paling ngebatasin. Yang ngebatasin itu yang sebenarnya bisa kita dapat poin tuh dari depan. Ambil Iya, situ. dari depan. Jadi banyak taktik sama strategi juga ya. Cuman memang sayangnya kemarin katanya pelatihnya sih nggak datang ke situ ya. Itu lebih tepatnya. Iya, itu sebenarnya intinya ya. Mestinya lu itu tadi lu request lu pasang laptop Zoom di situ tuh. Lu teriak jadi. Oh gitu ya. Iya. Tapi kedengeran dong ntar satu stadion. Iya. Terus Pakai earphone. banyak yang penasaran juga nih, maksudnya netizen kan banyak yang lu tau lah kalau mereka nonton langsung komentar gitu. Mereka tuh banyak yang nanya kenapa sih di saat lu nggak berangkat emang nggak bisa dibantu sama yang lain misalnya gitu. Itu emang nggak bisa ya kalau kayak gitu memang. Ya menurut Korudi yang di media sosial katanya anak-anaknya harus minta ya. Oh jadi ya. request. Menurut Korudi kayak gitu ya, tapi mungkin kemarin Sabar sama Reza nggak minta kali, gue Oh nggak iya tahu karena juga. dia nyaman sama lu. Gue nggak tahu Tidak soalnya. tergantikan kan. Bisa. Soalnya saya yang bisa ya udah pesenin dia tiket gitu, kalau yang lain nggak. Iya, Gue iya. bisa tuh gitu pesenin Ya, dia. itu tuh. Ngisiin formnya dia Lu bisa. sebenarnya gua. pelatih apa PA-nya nih? Ya, gue semua. Semua, dia merangkap semua ini semuanya. A to Z. Itu yang bikin lu tuh memang gak tergantikan, Le. Dia udah di zona nyaman Ya nanti gitu tuh rahasia bakal ikut. Wih, Asik. gitu dong. Tapi katanya sih kan kayak gitu kata Korudi yang saya tahu gitu. Harusnya Sabar atau Reza minta. Oh, jadi dia minta pelatih. tolong lah request gitu. Karena kan kalau nggak ngomong juga nanti ucuk-ucuk masuk nggak tahu Iya, iya, gitu iya. ya. Bingung juga Iya. kan nanti ya salah komunikasi. Oke, kita balik lagi nih. Nah, kemarin berarti terjadi all semifinal itu di antara Bakri lawan Leo Daniel. Dimana Bakri itu bisa menang 2 games langsung dari Leo sama Daniel. Menurut Ciuni sendiri apa mereka udah balik nih di on track mereka? Oh memang lu level lu segini, memang lu harusnya menang gitu. Kalau mereka sih rame lah ya. Mereka susah deh kalau satu pelatnas latihan terus Bareng-bareng. Menang kalah pasti. dibaca-bacain tuh susah deh. Iya. Maksudnya imbang aja siapa yang lebih siap menurutku tuh yang akan menangkan pertandingan. Tapi aku beneran ngelihat Sabaresa tuh appreciate ya. Karena maksudnya tuh latihan di luar, terus maksudnya perjalanannya juga nggak gampang mestinya. Tapi mereka hasilnya begini ya, hebat nih coachnya, hebat nih. Nah kalau Bakri ya memang mencari konsistensi ya. Kalau kayak kemarin tuh aku ngelihatnya masih banyak kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Tuh kalau lagi nggak enak mainnya tuh bisa sebegitunya Dep. Oke. Tapi kalau lagi bener ngalahin Siapa mereka aja juga. bisa gitu Iya dikalahin. kayak Chirac kemarin kan juga kalah 2 game langsung. Wah Mereka serem kalau lagi bagus sama Chirac tuh bagus Iya, iya. banget mainnya. Nah itu bisa up downnya itu ya. Tapi memang kan PR semua pemain begitu. Iya. Cuman mungkin kalau Bakri itu grafiknya Jet signifikan coaster banget ya. gitu dia kayak naik turunnya signifikannya luar tuh, biasa. nah itu yang mesti dipikir gimana gitu kan. Akhir-akhir game juga saya lihat Bagas ya yang kemarin tuh lebih banyak salah gitu. Jadi mungkin dia makin nggak percaya diri, dia makin tegang. Kan pemain juga gitu ya. Kalau lagi nggak enak gitu di poin kritis tuh kan bisa, kalau nggak bisa balikin kan ya juga bisa makin tegang juga gitu Ted. Ya itu yang belum dilewati sama Bagas Fikri. Kalau modal jangan ditanya. Mereka punya modal sebenarnya gitu. Ya, kalau modal udah pasti punya karena mereka udah bisa juara All All England. England gitu. Berarti kan mereka punya modal itu. Tapi kalau kita berkaca dari final kemarin di mana mereka kalahnya jus-jusan gitu kan, nyaris lah sebenarnya. Apa sih Ci yang masih jadi keunggulan dari pasangan Inggris yang bikin mereka tuh ya itu tadi nggak bisa ngelewatin itu tuh poin jus-jusan itu tuh. Iya itu faktor non tenisnya gede ya. Aku bilang game pertama juga udah Nyusul. ketinggalan 20-17. 20-17 nyusul kalah. Tapi giliran ngelit dia Disalip. disalip. Nah kayak gitu-gitunya. Maksudnya yang aku bilang tuh justru di poin-poin terakhir kok justru mati yang menurutku sayang aja. Sebenarnya tuh mereka biasanya harusnya bisa gitu loh. Andre juga bilang tuh gak baya-baya amat. Iya, kan? dia cuma tahan doang. Dan ini sebenarnya race-nya mereka juga nih ke Olimpik kan. Harusnya kan pengennya mereka juara di sini supaya bisa Tetap berpeluang. gitu. Tapi kalau menurutku sih ya kemarin Shane Fendi sama Bagas gitu.
karena nggak tahan aja terakhir-terakhir tuh. Iya, Maunya sayang langsung mati. Tapi Oh, pengen cepet matiin cepet gitu. mati. Dan kadang cepet bola mati. gampang Gampang buka matinya. flashing gitu Iya, loh, iya. udah berapa kali gitu. Dan mungkin juga pressure kali ya, karena dia tahu gua harus menang, Kejar harus, ya. iya, gua harus Kejar menang target. biar peluang Olimpik gue tetap masuk. Kalau pemain Inggrisnya dia udah pasti masuk. Ya, maksudnya dia udah pasti ikut Iya, dia gitu udah kan. pasti ikut perwakilannya Aman dia. Great Britannian kan. Berarti dia nomor satunya nih sekarang. Dia ranking 21 kalau nggak salah sekarang. Oke. Karena ada wakil dari GB kan. Nah, kalau Bagas kan ya itu mental ya, berarti ya mental, jadi karena kepengen banget Nah. jadinya nggak kontrol gitu. Betul. Padahal harusnya tuh kemarin Bagas Fikri bisa menang juga kemarin gitu. Itu tuh kalau rally point ya Dep, kayaknya kalau tambah tegang tuh susah gak sih? Iya. Menurut lu gimana? Coba yang pernah main rally point. Ya iya, karena kan namanya rally point, kita ngelakuin kesalahan sekali sepersekian detik kita udah harus mikir apa yang harus kita lakukan nextnya. Kita harus ngerubah permainannya kayak gimana. Tambah gak bisa Iya. mainnya Iya. nggak sih Dep? Tambah hati-hati ya. Nah, tambah gitu hati-hati. tepatnya. Jadi nggak Ragu-ragu. ragu-ragu. Nah itu, itu dia. Iya, maksudnya jadi kita pengennya, wah tadi nanggung, coba gue pelanin dikit, tipisin, jadinya Iya. nggak loss gitu kan. Nah, Iya. itu yang terjadi kemarin. Kalau ngeliat pemain pasangan Inggris ini mah dia yakin aja gitu. Diseruduk semua Iya, pokoknya. semua Iya. itu nyaman defend, dia tahan. Kebetulan koknya juga lambat Iya. gitu, jadi dia bisa kayak Dia gitu. bisa dingdong ya. Dia kalau misalnya koknya agak kencang itu kena smash Bagas kemarin silang gitu, selesai itu. Kelar. Iya, udah selesai itu. Iya Berarti ya sih. faktor itu tadi. Tapi kalau kita di Eropa ya kita tahu pasti kurang lebih bola akan seperti itu. Yes. Venue juga akan kurang lebih seperti itu hampir di semua Eropa. Cenderung berat ya. Ya cenderung stabil ke berat gitu kan. Stabil ke berat. Tapi kalau kita ngomongin lagi, Ci ini tadi kan ngebahas peluang mereka ya. Dengan mereka sekarang kalah di partai final, Ci, terus mereka masih ada BAC karena BAC. mereka nggak ke Spain. Mm-mm. Masih ada peluang nggak, Ci, buat mereka nemenin Fajar sama Rian? Ya tergantung Oswani sama Liu Chen. Liu Chen-nya kemana nanti hasilnya. Ya merekanya sih harus paling enggak ya final juara gitu kan ya. Kalau mau ada peluang hitung-hitungan gitu. Oh, kalau dia juara, Oswaninya nggak boleh masuk babak berapa gitu ya? Ah, Oh, Tapi gitu. maksudnya gimana nih, Ci? Dia harus juara gitu hasilnya nih. paling tidak final atau juara. Karena kan harusnya ditarget di sini tuh Juara. Juara. Berarti nggak gampang juga lah Gila, ya. berarti ratus-ratusan poin itu pengaruh banget ya. Ribu bedanya. Nggak, Dia maksudnya kayaknya beda 2000, Beda sekitar 2000 ya. nggak, kalau juara sama final kan bedanya nggak terlalu banyak. Enggak banyak ding, 1000. Banyak. Tapi tergantung ini 5.900 sama 7.000 BAC ya. ini poinnya apa nih berarti? Time zone apa fun? 1000 kan, super 1000. Super 1000 berarti. Berarti sama kayak di All England ya. Tinggi banget. Dan semua pemain top main kan? Main. Pasti main ya, karena itu Main. terakhir ya, Ci ya. Oh, iya. Terakhir oke, oke. untuk penentuan poin Olimpiade. Poin ya bukan seeding. Iya, iya, poin gitu. Setelah itu kayak Malaysia Master Itu udah nggak masuk berarti, Ci ya. Setelah itu seeding berakhirnya di Indonesia Open. Seeding. Oh, masih. Oh, seeding. Seeding ya, bukan Iya. ngitung Intung masuk enggaknya itu nanti setelah BAC. April setelah BAC. Untuk seedingnya nanti tuh di Terakhir Indonesia Open. Oh, berarti kalau yang kayak yang udah pasti masuk, kalau main Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia itu untuk unggulannya aja kan? Unggulannya aja. 1-8-nya itu loh. 1 sampai 8. Oke, oke. sebenarnya sayang ya, kenapa mereka kalau dilihat gitu kan dari hasil ini, kenapa mereka nggak ikut Spain ya? Kira-kira kenapa? Mestinya kan sayang gitu loh, Le. Ya mungkin juga karena mau ada BAC, habis itu terlalu mepet mungkin ya, nggak tahu kenapa nggak diikutin, tapi mungkin karena terlalu mepet atau gimana, karena BAC-nya kan di awal April. Tapi kayaknya tuh maksudnya sayang gitu ya, karena kan tinggal sedikit lagi all out lah gitu. Nah kalau kita lihat juga berarti kan ganda putra kita regenerasinya udah oke nih. Kemarin Fajarian juara, terus Bagas Fikri udah mulai nanjak lagi, di bawahnya ada Leo Daniel, ada yang lain-lain. Gimana nih supaya regenerasi ganda putra, terutama ganda putra nih nggak terputus nih, karena ya kita tahu ganda putra ini kan andalan untuk Indonesia lah. Main ganda juga walaupun usia dini, tapi mainnya harus tunggal sama ganda. Jadi emang udah dibiasain, jadi udah punya dasar. Oh deh. dari awal tuh memang Rangkep. Ya, main rangkep. Dari Jadi udah punya awal. dasarnya. Jadi nanti di senior tuh udah tahu gimana cara main ganda. Nah, makanya PB Ina bersama Jebre Media ngadain PB Ina Kids untuk badminton turnamen di usia dini, anak-anak dan pemula di nomor tunggal dan ganda. Di Gor Benteng Badminton Hall BSD.
Jadi Nah, ini bisa adalah cek tuh ke Caca tuh. salah satu cara supaya banyak peminat dan regenerasi itu Berjalan. terus Iya. berjalan. Biar banyak tuh The Minions-nya ada lagi, The Daddies-nya ada lagi, The Babies, Fajri-nya. The Fajri, The Babies. Udah siapa lagi? Sama Reza siapa? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan dengan adanya turnamen-turnamen seperti ini gitu akan menambah minat anak-anak untuk bermain badminton. Tuh. Amin. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.